Dari 11 pemain Chelsea yang menjadi starter final Liga Champions 2021, hanya tersisa 3 pemain saja di Stamford Bridge menjelang musim baru 2023-24. Dan dari 12 pemain cadangan saat final 2021 itu, 11 sudah dan mungkin akan pergi meninggalkan tim biru kota London. Todd Boehly menghapus semua kenangan peninggalan Thomas Tuchel dan berencana membangun sebuah skuad yang sama sekali baru di bawah arahan Mauricio Pochettino. Sebuah skuad pemenang era baru. Namun bagaimana skema cuci gudang yang dilakukan Chelsea kali ini? Siapa saja pemain yang akan didatangkan Chelsea untuk membangun sebuah skuad pemenang? Simak terus karena kami telah merangkumkan semuanya untuk Anda. Tersisa 3 pemain saja dari skuad final Liga Champions 2021. Dari 11 starter yang membela Chelsea pada final Liga Champions 2021, cuma sisa 3 pemain di kandang tim saat ini. Apakah Anda ingat siapa sajakah mereka? Kiper Edouard Mendy, 31 tahun, sudah dalam perundingan kepindahan ke Arab Saudi dan sebentar lagi akan tercatat sebagai pemain Al Ahly. Bek tengah Antonio Rudiger sudah bergabung ke Real Madrid sejak 1 musim silam. Cesar Azpilicueta, 33 tahun, kemungkinan besar akan memulai musim baru di Bayern Munchen di bawah penanganan bekas pelatih The Blues Thomas Tuchel. Gelandang Jorginho sudah bergabung ke Arsenal sejak jendela transfer musim dingin. N'Golo Kante, pemain yang sangat rajin dari kubu The Blues, sudah resmi menjadi pemain Al Ittihad di Arab Saudi dan akan menerima gaji tahunan 1,6 triliun rupiah. Timo Werner juga sudah kembali ke mantan klubnya, RB Leipzig. Kai Havertz yang produktivitas golnya tidak sebaik sangkaan semula, akan dilepas ke Arsenal pada pertengahan 2023 menyusul Jorginho. Mason Mount sudah menolak tawaran perpanjangan kontrak di Stamford Bridge dan kita akan melihat dia bergabung ke Manchester United. Jadi siapa lagi yang tersisa? Mereka adalah bek tengah Thiago Silva dan 2 gelandang Reece James dan Ben Chilwell. Cuma tersisa 1 pemain pelapis dari final 2021. Apa yang membuat kita curiga bahwa ini merupakan usaha dari pemilik Chelsea untuk menghapus jejak-jejak Thomas Tuchel adalah tendensi menghabiskan semua skuad yang memenangkan Liga Champions 2021 itu. Bukan hanya mereka yang menjadi starter, tetapi juga para pemain pelapis. Dari 12 pemain cadangan untuk final 2021 itu, 11 sudah dan kemungkinan besar akan dijual atau dipersilahkan pergi. Kiper Willy Caballero sudah pindah ke Southampton sejak musim lalu. Marcos Alonso juga sudah pindah sejak semusim lalu ke Barcelona yang memberi tawaran lebih baik soal kontrak jangka panjang. Andreas Christensen sama saja sudah menjadi salah satu pemain gajian di Camp Nou. Kurt Zouma sudah bergabung ke West Ham United. Emerson sama juga West Ham. Christian Pulisic masih di Stamford Bridge tapi kemungkinan juga masuk ke dalam daftar jual. Mateo Kovacic, pemain Kroasia, diambang kepindahan ke Manchester City. Callum Hudson-Odoi termasuk salah satu pemain The Blues yang harus menerima nasibnya dijual ke klub Arab Saudi. Hakim Ziyech akan bergabung ke Al Nassr menjadi rekan satu tim Cristiano Ronaldo. Billy Gilmour sudah menjadi salah satu pemain Brighton. Olivier Giroud sudah menemukan dirinya duduk di bangku cadangan Milan. Menyisakan hanya kiper Kepa Arrizabalaga sebagai satu-satunya nama tersisa, tetapi itu kemungkinan karena harga jualnya yang luar biasa mahal, sehingga sulit menemukan pembeli yang mau membayar harganya. Skema cuci gudang Chelsea menjual dengan harga rugi. Ini juga alasan lain mengapa kita curiga ini merupakan pembersihan besar-besaran sisa pemain yang pernah dibina oleh Thomas Tuchel. Seluruhnya dijual dengan harga rugi, setengahnya, sepertiga, atau seperempat harga pembelian. N'Golo Kante pergi secara gratis karena sudah mencapai akhir dari masa kontraknya. Sementara itu, Mateo Kovacic dijual ke Manchester City dengan harga 500 miliar rupiah saja. Lebih rendah 300 miliar dari harga yang dibayarkan The Blues ke Real Madrid pada 2019. Edouard Mendy, 31 tahun, juga dijual dengan harga rugi, setengah saja dari ongkos 500-an miliar saat pembelian. Hakim Ziyech, 30 tahun, dijual dengan murah banget, hanya kira-kira 150 miliar ke Al Nassr, jauh di bawah harga pembelian yang menyentuh 700 miliar saat dia didatangkan dari Ajax Amsterdam.
Bahkan Kai Havertz yang seorang pemenang Liga Champions dan memiliki medali juara hanya bisa dijual lebih rendah dari harga pembelian, kini dalam perjalanan ke Arsenal. Hal yang sama juga terjadi untuk beberapa pemain yang tidak masuk ke dalam skuad final Liga Champions 2021. Romelu Lukaku yang menjadi pembelian paling mahal klub London Biru itu mendekati 2 triliun rupiah, bisa didapatkan dengan harga 1,1 triliun rupiah saja pada musim panas 2023 ini. Kalidou Koulibaly yang sangat terlihat jelas sudah melewati masa jayanya dijual ke Al Hilal dengan harga setengah dari harga pembelian 700 miliar 1 tahun silam. Pierre-Emerick Aubameyang juga entah mengapa The Blues ingin mendapatkannya 1 musim lalu. Harga 200 miliar rupiah lebih tidak akan bisa impas saat dia dijual kembali saat ini. Mengapa Todd Boehly ingin menghapus jejak Thomas Tuchel? Pertama-tama, trofi Liga Champions 2021 diperoleh bukan di bawah eranya. Todd Boehly baru datang dan menjadi pemilik Chelsea pada akhir Mei 2022. Ini adalah ego pemilik, ego dari seorang yang kaya raya. Yang kedua, Thomas Tuchel dan Boehly tidak akur satu sama lain. Salah satunya adalah soal keinginan investor Amerika itu untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo ke Stamford Bridge yang ditolak mentah-mentah oleh Tuchel. Tetapi kabarnya Todd Boehly merasa dipermalukan setelah tidak diizinkan untuk masuk ke kamar ganti para pemain saat jeda turun minum dalam sebuah pertandingan di Stamford Bridge. Target transfer Chelsea untuk 2023. Sesudah penjualan besar-besaran, maka hanya akan ada 1 atau 2 pembelian pada 2023 ini guna menjaga skuad The Blues tetap ramping. Salah satunya adalah Nicholas Jackson asal Villarreal. Harga transfernya diperkirakan pada kisaran 400-450 miliar rupiah. Christopher Nkunku sudah dipastikan datang ke Chelsea dengan harga pembelian 1,2 triliun rupiah, datang dari RB Leipzig. Pemain pinjaman Denis Zakaria tidak diperpanjang masa tugasnya di London dan akan dikembalikan ke klub asalnya Juventus. Sementara itu, Timothy Bakayoko juga pulang dari Milan sebagai pemain pinjaman dan tidak diperpanjang kontraknya oleh Chelsea, kini menjadi pemain bebas agen. Mauricio Pochettino masih harus menghadapi pertanyaan soal Romelu Lukaku yang pulang dari masa pinjaman di Inter dan tidak ingin bermain lagi bagi Chelsea. Apakah Inter bisa membayar harga jual pemain Belgia itu sebesar kira-kira 1,1 triliun rupiah? Apakah dengan penjualan besar-besaran menghapus jejak Thomas Tuchel ini akan berdampak pada prestasi Chelsea musim depan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami.